Bapak, Ibu semua yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di Kampung Adat Suku Sasak Sade. Ini merupakan kampung adat yang tertua di bagian selatan Lombok. Kampung ini sudah 15 generasi, 15 keturunan, kurang lebih sekitar 300 tahun. Ini bukan percontohan, bukan semacam museum seperti di tempat-tempat objek wisata yang lain, Bapak Ibu. Tapi real, kampung memang kami tinggal sehari-hari di sini, bermukim di sini sampai sekarang. Nah, di sini ada 150 rumah, penduduknya kurang lebih sekitar 700 orang yang tinggal di sini. Yang 700 itu masih bisa dikatakan, bisa dibilang satu family, masih satu keluarga, Bapak Ibu. Karena pernikahan kami di suku Sasak, kalau menikah masih dominan menikah dengan sepupu-sepupu atau dengan kerabat sendiri. Tidak ada pantangan, boleh menikah dengan orang luar atau orang lain, tapi ini untuk mempertahankan tradisi dan rasa kerabatan itu, sehingga menikah masih dominan dengan sepupu-sepupu atau kerabat sendiri. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, adat istiadat perkawinan kami di suku Sasak, kami tidak melamar pada orang tua seperti halnya yang dilakukan orang pada umumnya. Tapi adat istiadat perkawinan kami di suku Sasak ini masih kawin lari dan kawin culik. Itu ada tradisi perkawinan kami. Bapak-bapak, ibu yang dimaksud dengan kawin lari, bila kami mau menikah dan gadis itu suka sama suka, tapi tanpa memberitahu orang tuanya terlebih dahulu, tanpa ngelamar, itu kami bawa lari diam-diam dari orang tuanya baru bisa nikah. Tapi sebelum kami melarikan gadis itu sudah kenal sebelumnya, Pak, udah pacaran juga. Jadi bukan begitu kita lihat cewek itu cantik, menarik di hati, langsung diembat, itu kriminal larinya. Tapi ada proses juga, ngapel ke rumahnya. Tapi kapan waktunya dilarikan itu, orang tua si gadis benar-benar tidak tahu, karena kami tidak memakai lamaran. Nah, kalau kawin culik yang dimaksud tadi adalah bila kami mau menikah dengan sepupu itu, tapi dia belum begitu 100% mau diajak nikah, masih 50-50, belum pasti, tapi kami paksa culik diam-diam dari orang tuanya baru bisa nikah, Pak. Kami paksa culik di sini, Bu, karena takut dan sayang kalau misalnya nanti keduluan diambil sama yang lain. Karena begini, kalau di suku Sasak itu satu cewek itu boleh lebih dari satu cowok bersaing secara sehat untuk mendapatkan seorang gadis. Tapi tetap jatuh pilihan si cewek tetap satu, tapi karena si A merasa takut keduluan diambil sama si B, akhirnya dia paksa culik meskipun dia belum begitu 100% mau. Yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana seriusan untuk kesungguhan kita sebagai laki-laki, dan itu merupakan suatu perjuangan dan tantangan untuk mendapatkan seorang gadis. Melamar Bapak Ibu tidak boleh karena tidak sesuai dengan adat istiadat kami ada di suku Sasak, dan orang tua itu merasa harga diri mereka sebagai orang tua itu down atau jatuh, dan masa anaknya diminta seperti barang kalau dilamar. Jadi secara adat kami di suku Sasak itu bawa lari dulu, culik diam-diam, tapi nanti setelah itu ada proses secara adat dan agama sehingga sah atau resmi menjadi pasangan suami istri setelah kami melarikan gadis itu, Bapak Ibu. Misalkan tadi malam ada yang melarikan gadis, harus dari pihak keluarga yang laki-laki itu memberikan utusan langsung paling tidak atau 4 orang yang tengah, orang yang netral, orang laki-laki yang bisa menjadi utusannya keluarga yang perempuan bahwa si A dilarikan sama si B, Pak. Melalui utusannya dan pihak keluarga perempuan itu tahu anaknya siapa yang melarikannya dan siapa melarikan anaknya, kemana dilarikan, dan melalui utusannya nanti pihak keluarga perempuan itu memberikan persyaratannya bagaimana. Nanti utusan itu yang menyampaikannya keluarga yang laki-laki, Bapak Ibu. Dan nanti kalau udah masa saya udah diterima, persyaratan itu disepakati oleh dua belah pihak, maka langsung terjadi akad nikah. Tapi yang biasa kami lakukan di suku Sasak di sini, akad nikah dulu, Pak Ibu, biar sah atau resmi menjadi pasangan suami istri. Kalau pesta itu bisa belakangan, karena pesta secara spontanitas di sini tidak mungkin, karena pertama tadi orang tua yang laki-laki secara tiba-tiba dibawain menantu sehingga tidak ada persiapan sama sekali. Perlu disetting berapa biaya yang akan dibutuhkan oleh pesta perkawinan itu, dan itu juga secara tiba-tiba juga tidak pernah ngomong sama sekali sama orang tuanya gitu. Nah, sehingga perlu disetting dulu berapa biaya yang akan dibutuhkan dalam pesta perkawinan itu. Nanti kalau udah merasa siap, baru menentukan hari tanggal yang tepat untuk pesta perkawinan itu. Tapi sebelumnya memberitahu dulu pihak keluarga yang perempuan, Bapak Ibu, biar nanti mempersiapkan pelaminan dan sebagainya. Karena di dalam satu acara pesta perkawinan di suku Sasak itu ada adat kami di sini yang dinamakan adat nyongkolan, yaitu suatu acara iringan kedua mempelai itu ke rumah orang tua yang perempuan. Karena udah dibawa lari ke rumah yang laki-laki, Pak. Jadi cara singkom ke orang tua yang perempuan atau kedua mempelai ini, yaitu dengan adat nyongkolan itu. Jadi di sana pihak keluarga laki-laki atau
pihak keluarga perempuan bertemu antara besannya juga kadang-kadang mereka tidak pernah mengenal sama sekali antara dua belah pihak. Nah di situ di pelaminan baru mendampingi anaknya masing-masing seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami yang tinggal di suku Sasak ini 100% kami beragama Muslim. Jadi di Lombok itu kurang lebih 85% Muslim. Sehingga terkenal juga di Lombok itu dengan sebutan Pulau Seribu Masjid karena banyak musola, banyak masjid. Dan yang tinggal di Lombok itu popularitasnya 85% Muslim. Tapi banyak juga orang bilang di sini Bapak Ibu, di sini Pulau Seribu Masjid tapi 1000 pencuri, Pak. Pencuri hati wanita maksudnya. Karena adat istiadat perkawinan kami itu kawin culik dan kawin lari. Nah sampai sekarang masih berlaku, masih kental adat istiadat perkawinan kami seperti itu. Lombok mayoritasnya kawin lari sampai sekarang. Pekerjaan utama kami yang tinggal di suku Sasak ini, kami semua bertani dan ibu-ibu khususnya membuat kain tenun. Tapi di sini tak ada hujan, tidak bisa tanam padi 2 kali setahun, hanya sekali setahun aja. Mungkin nanti dilanjut dengan palawija seperti kedelai dan sebagainya. Setelah itu tidak ada kegiatan lagi Bapak Ibu, di sawah-sawah mereka ini kering, tidak ada irigasi. Nah, untuk itu membuat kain tenun untuk menambah income atau pendapatan yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan untuk lebih jelasnya, sekarang ada beberapa macam bentuk bangunan-bangunan adat kami di suku Sasak ini. Salah satunya Bapak Ibu bisa lihat yang ini. Kalau ini bukan tempat tinggal Bapak Ibu, tapi khusus untuk menyimpan padi. Tapi bangunan ini kita lihat di mana-mana di Lombok itu, misalkan baik di depan pintu gerbang masuk di bandara itu sebagai pintu gerbang masuknya bentuknya gini. Dan kalau kita lihat di dalam peta Lombok, jadi Pulau Lombok itu mirip bentuknya dengan lumbung, sehingga banyak dipasang juga bentuk kayak gini. Nah ini satu lumbung biasanya dipakai untuk 2 sampai 4 kakak nyimpan padi di atas. Ini padinya tidak dijual untuk dikonsumsi sendiri, dan kami simpan di sini aman dari tikus dan ayam juga. Antisipasi misal nanti gagal panen, Pak, masih ada stoknya, masih ada persediaan di dalam lumbung gitu. Berarti tahan lama ya padinya ya? Iya Pak, asal bagus pengeringan awalnya itu tidak akan rusak Pak, sampai setahun lebih tidak akan rusak. Lain kalau kami simpan dalam bentuk beras itu cepat rusak Pak. Jadi masih dalam bentuk gabah gitu. Kalau awal pengeringannya bagus, kering betul, tidak akan rusak Pak. Nah, apalagi ada masih tangkainya. Ada ininya, ada padinya berarti ini. Atau ini hanya kalau ini rumah contoh aja. Iya, kalau ini contoh, nah itu baru dipakai Pak. Ini juga lumbung beras ini Pak. Dipakai bukan sekedar untuk contoh aja Pak. Itu gelang akar bahar ya. Masih bahasa Sasak. Hanya gelang akar bahar Bapak ini aja. Ini bisa jadi obat Bapak ya. Akar bahar, akar laut. Ya di sini tidak ada sekolah di sini. Jadi mereka sekolahnya keluar gitu. Tapi sekarang udah mas saya SMP udah dekat. Kalau waktu saya masih SMP Pak 5 kilo dari sini. Kalau SD kurang lebih 500 meter dari sini di luar kampung. Jadi tidak ada sekolah di sini. Dan seperti Bapak Ibu lihat di sini untuk membuat rumah aja sekarang udah full. Jadi Bapak Ibu lihat ini sangat close sekali, tidak mampu membuat rumah yang lebih besar ukurannya lagi kalau misalnya ada family baru. Nah untuk itu sekarang udah mulai meluas, melebar, membentuk rumah yang lain di depan, tapi masih dalam bentuk konteks seperti ini gitu. Padi, tapi ini terbuat dari rumput alang-alang Bapak Ibu. Ketahanannya ini variasi, bisa tahan 7 tahun, ada yang tahan sampai 8 tahun. Di dalamnya, di bawahnya ini tanpa kami lapisi pakai plastik apapun Pak, air tidak akan masuk ke dalam. Jadi seperti Bule bilang ini waterproof. Berada di dalam pas siang hari sejuk tidak panas, hot di luar, fresh di dalam Pak. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, dengan berkunjung kampung adat ini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa macam rumah adat kami. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini kita dinamakan Bali Kodong bahasa Sasaknya. Jadi Bali Kodong ini Bapak Ibu bentuk rumah adat yang kecil di antara bentuk rumah adat kami yang lain. Mungkin kalau secara bahasa arsiteknya ini bentuknya minimalis, simpel sederhana. Bapak Ibu, rumah adat seperti ini biasanya kami pakai. Kalau kami itu awalnya baru menikah, baru berumah tangga. Karena yang sering terjadi di suku Sasak itu menikah duluan sebelum ada rumah. Orang tua belum planning yang sana, tiba-tiba anaknya udah melarikan gadis. Jadi bisa dibuat kecil-kecil
kecil-kecil kayak gini dulu untuk tinggal sementara waktu, memikirkan bagaimana cara buat rumah yang nantinya lebih besar dari tempat yang seperti ini, Pak. Jadi bisa dibilang tempat honeymoon untuk sementara waktu, Pak, romantic room bagi orang Sasak, RSS tipe studio gitu. Dan rumah seperti ini juga bisa dipakai untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Seperti nenek ini sekarang, dia tinggal di sini bersama cucu-cucunya. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan Cucunya memperlihatkan. satu rumah? Enggak ya, cucunya enggak tinggal di sini, maksudnya di dalam sini. Ya, jadi Oh, di ya di sini. samping-sampingnya ya. Ya. Kadang-kadang dia juga ada yang nemani di sini. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu ke salah satu rumah adat yang tertua di sini, biar tahu bagaimana bentuk dalam rumah tempat kami tinggal, bagaimana tempat tidur, masak dan sebagainya. Mari kita lihat. Ini dia buat benang dari kapas, jadi bukan kapuk ya, maaf karena banyak yang tidak bisa membedakan mana kapuk mana kapas. Ya, kalau kapas dia buahnya kecil. Nanti kalau itu udah kering dia mekar, buka sendiri kayak gitu, dia tarik, hasilnya seperti ini. Tapi itu masih belum sempurna, Pak. Butuh proses lagi untuk menjadi benang lebih halus sedikit. Dan nanti dia jual hasil pembintalannya ke penun-penun di sini dan harga sekian benangnya. Mungkin ada dari ibu-ibu yang mau mencoba untuk bintal benang, sekedar tip action aja. Seminggu sekali di lantai-lantai rumah itu ada tradisi kami, tradisi belulut namanya. Belulut itu mengepel lantai rumah dan kotoran sapi, kotoran kerbau. Jadi kami tidak menggunakan super pel, Bu ya. Kotoran sapi, kotoran kerbau yang bisa kami pakai untuk ngepel itu kotoran sapi yang masih baru, yang baru keluar dari rice cookernya, Pak. Fresh from the oven yang masih hangat gitu. Bukan yang kering berarti ya? Kalau kering nggak bisa, Pak. Hancur ya? Dia nggak bisa nempel di lantai dan tidak bisa, itu kan udah keras awalnya. Jadi itu kan Justru yang masih dikeringkannya fresh di gitu. lantai. Ya, jadi kita mengepelnya nanti keringnya di lantai. Justru itu yang membuatnya keras. Oh, tolong tadi punyamu ya. Enak itu nek buat tidur. Jadi tujuan keistimewaan ngepel kotoran sapi, kotoran kerbau itu di samping itu merupakan bagian dari tradisi kami. Kalau malam hari lantainya itu bisa menjadi hangat yang udah menghilangkan debu dan membuat lantai keras seperti semen. Menghilangkan debu itu kan. Iya, tapi Debu menghadirkan tai. debu itu tidak terangkat, debu lantai itu. Cuman waktu kering, setengah kering kita ampas ampasnya kita sapu. Nah, Enggak pakai air ya, enggak pakai air. enggak, Pak. Itu pada awalnya kita kasih air, kita aduk kayak adonan. Kemudian kami lumuri atau membilasnya dari kotoran sapi itu. Ada tutorialnya. Dia itu Baluri. debunya tidak terangkat karena udah dipoles. Ya, dan itu akan kelihatan lebih bersih gitu lantainya. Nah, Yes. jadi Coba di rumah nanti ya. selain itu merupakan bagian dari tradisi kami. Sekali lagi lantai itu biasanya jadi hangat, bersih dan membuat lantai keras seperti semen, Pak. Memang pertama awal kami pel, Ibu, sedikit ada aroma terapi kotoran sapinya ya. Tapi 15 menit 30 menit kemudian setelah kami pel hilang. Makanya kotoran itu yang diambil masih fresh. Kalau sudah keluar 2-3 hari mungkin lama hilangnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau mencoba, saya siap ambil ke kandangnya. Ini Dari masyarakat. Ya, itu pun kalau di sini sapi-sapi, misalkan kami tidak punya sapi, Pak, itu kalau untuk ngambil kotorannya itu free, Pak, free of charge gitu. Jadi Sapinya jadi sapi Bali apa sapi Jawa? Sapi yang putih atau sapi yang gimana ya, bulu-bulunya warna kuning itu atau yang hitam? Bali ya berarti. Sapi Bali namanya itu. Pantatnya ada putihnya. Itu sapi Bali ya, itu namanya ada. Yang pantatnya putih kalau Pantatnya yang putih. perempuan ya, yang laki-laki yang ini ya. kapal apa? Sapi Bali ada, Pak. Maaf saya kurang Tapi kandang sapinya juga di daerah sini. itu di luar. Nama ini tidak muat untuk ngandangin sapi, Pak. Satu sapi aja udah tidak bisa muat. Itu dia makanya. Ya, jadi di kandang kan ada tempat khusus di luar sana. Jadi kandang untuk semua masyarakat punya sapi ditaruh satu jadi satu di situ gitu. Yang punya orang bisa sini. satu kandang untuk 2 kakak misalnya, atau lebih gitu. Dan tidak satu komplek gitu, tidak satu komplek. Jadi ada kompleknya di sana di Ada sini. yang jaga juga berarti ya. Ya. Ada yang punya rumah di Jadi luar sana kan. keliling juga. Kandang punya tuan sapi. Tuan sapi.